Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin wa imamina Muhammadin khataman nabiyyin imamil muttaqin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul hara ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah. Semuanya la haula wa la quwwata illa billahil aliyil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pemuda pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam acara pembukaan. Insya Allah Allah buka hati kita. Amin. Allah buka pikiran kita. Amin. Allah buka rezeki kita. Amin. Allah buka kebaikan buat kita. Amin. Allah buka jodoh buat kita. Amin. Allah buka segala macam keistiqomahan buat kita. Amin. Allah bukakan buat kita semuanya pintu hati yang baik-baik untuk terima ilmunya Allah. Amin. Allah bukakan buat kita semuanya rahmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang asalnya tertutup kemudian dibuka. Ya, asalnya tertutup, tidak nampak, gelap. Allah terangin, Allah buka, Allah pancarkan cahayanya buat kita. Di setelah Ramadan, Syawal udah di akhir, alhamdulillah. Ayo pemuda-pemudi Paninggilan ngaji lagi, biar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Udah sekolah daring nggak kelar-kelar, betul. Ini ngajinya mau daring juga, jangan-jangan. Udah cukup ya, cukup kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bukakan pintu rahmatnya, pintu anugerahnya, pintu inayahnya, pintu hidayahnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, biar makin berkah ya. Kita baca doa bersama, ikutin hati doa biar Allah bukakan hati kita semuanya ya. Mudah-mudahan yang belum istiqomah Allah kasih istiqomah. Di tempatnya berhubung nggak muat ya, tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikutin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudkhuli ma askala hatta tufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur
المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد, kita ngaji kitab dulu sebentar, beristiqomah, kemudian nanti ada sedikit nasihat buat kalian semuanya. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid daraini amin ila anqal. Wa min dalika salatul witri wa hiya salatun sabitatun muakkadatun wa qad dhahaba ba'dul ulama ila wujubiha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha witrun yuhibbul witra fa'awtiru ya ahlal Qur'an. Wa qala alaihi salatu wassalam al-witru haqqun wa man lam yutir falaysa minna wa aktsaruha 11 rak'atan wa kullu ma yanbaghi yaktasiru alaihi salata raka'at wa fa'alaha min akhiril lail liman lahu 'adatun rasyatun fil qiyam min akhirihi afdal. Wa qala alaihi salatu wassalam ij'alu akhira salatikum bil lail witran wa man lam takun lahu 'adatun fil qiyam wa fi'luha ba'da salatil isya aula lahu. Wa min dalika salatud duha wa hiya salatun mubarakatun katsiratun nafa wa aktsaruha 8 raka'at wa qila 12 raka'ah wa qad warada aqalluha rak'atan wa abdul aqati an tusalliya idza adhan nahar wa madagharibun min rub'ihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah wa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amr bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa tujzihi min dalika kulluh rak'atani yarka'uhuma min ad-duha walau lam yarid fi fadli hadhihi shalah illa hadzal hadits as-sahih lakafa. Alhamdulillah, pembahasan kita pada malam hari ini tentang sholat witir. Ya, sholat witir bukan di Ramadan aja. Sholat witir itu yang ganjil, 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat atau paling banyak 11 rakaat. Ya, sholat witir ganjil. 1 rakaat boleh, boleh. 1 rakaat boleh. Ya. Ramadan kemarin kita melaksanakan setiap habis sholat tarawih mesti sholat witir 3 rakaat biasanya. Nih, lah kalau setelah sholat tarawih ya sholat isya kayak bulan Syawal sekarang kan udah habis puasanya, tarawihnya udah nggak ada, masih bisa sholat witir. Ya boleh. Bahkan sholat witir ini sunnah muakkad, salah satu sunnah sholat yang muakkadnya itu paling kuat. Ya, yang sholat witir itu meninggalkan sholat witir itu hukumnya makruh. Meninggalkan sholat witir itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena ulama sudah bersepakat bahwasannya afdalus sholatul lail, ya, paling afdolnya sholat di malam hari itu yaitu sholat witir.
Makanya di sini ulama semuanya nggak pernah meninggalkan sholat witir. Kalau seandainya nggak bisa bangun malam-malam, ya ba'da sholat isya, habis sholat isya, habis sholat isya, ba'da isya 2 rakaat, kemudian witir 3 rakaat. Ya, daripada bangunnya subuhnya telat. Ya, yang penting sholat isyanya dulu dong. Aku yakin kalian semuanya malas ngerjain sholat nih. Betul lah, betul. Coba tanya, yang nggak sholat subuh coba angkat tangan. Ayo, ngaku. Ya nggak ngaku pantatnya bisulan tuh 10 tahun lah. Ayo coba angkat tangan yang nggak sholat subuh, coba angkat tangan, pengen tahu yang laki yang perempuan kecuali yang datang bulan. Coba angkat tangan, yang tinggi, yang ngumpet. 1, 2. Jangan ada dusta di antara kita, cuy. Jangan ada dusta di antara kita. Coba pengen jujur. Ya. Orang Islam harus jujur. Jangan jadi orang munafik. Jangan jadi orang munafik. Orang Islam harus jujur. Coba tadi yang nggak sholat subuh coba angkat tangan. Aku pengen tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mana lagi? Yang di belakang masih banyak yang ngumpet tuh. Ya. Yang hadir 200 orang, alhamdulillah. Yang sholat lebih dari setengah. Alhamdulillah. Masih alhamdulillah. Ya, sholat itu yang asalnya terpaksa menjadi sebuah kewajiban dari Allah. Ya, sholat itu kan kewajiban. Asalnya terpaksa. Kenapa menjalankan perintah dari Allah itu terpaksa? Makanya dinamakan mukallaf. Mukallaf itu artinya dipaksa untuk menjalankan hukum syariat. Kalau dipaksa menjalankan hukum syariat berarti dia wajib untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah jadi mukallaf, oh iya, udah jadi mukallaf, akil dan balik, ya. Nah, akil dan balik. Dia nggak sholat berarti nggak akil dan nggak balik gitu, ya. Belum akil, belum balik. Awas, jangan sampai dikatakan gila lo nanti lah. Ya, salah satu yang tidak wajib sholat adalah orang gila. Ini orang gila nggak waras. Orang gila nggak waras. Pikirannya sableng, pikirannya gendeng, udah nggak inget siapa. Namanya sendiri kadang-kadang nggak tahu dia. Kadang telanjang kemana-mana, nggak malu. Awas, jangan jadi orang gila. Kalau mau ninggalin sholat berarti tipe-tipenya orang seangkatan tuh sama orang gila. Awas ya. Jangan diulangi lagi, ya. Jangan diulangi lagi meninggalkan sholat karena terpaksa asal muasalnya, kemudian menjadi sebuah hobi. Kalau udah menjadi sebuah hobi mancing, enak nggak mancing? Main game online enak nggak? Main game online enak. Nggak punya paket data, beli paket data. Ya, hobi mancing yang asalnya nggak suka mancing, terpaksa karena ngikutin temen ikut, lama-lama kok enak, kenapa? Karena udah terbiasa. Kalau sholat udah dijadikan hobi, lama-lama ya nikmat juga, ya nikmat juga. Karena ini musuhnya setan. Kalau ibadah, kalau ngaji kan musuhnya setan. Kalau sholat musuhnya setan, bakti sama guru musuhnya sama orang tua, bakti sama orang tua musuhnya setan. Pengen melanggar mulu, pengen nggak ditaatin mulu, disuruh beli kopi, ya, disuruh beli makanan di warung, ntar mak lagi asik main game. Kadang-kadang begitu tuh. Kenapa? Karena musuhnya tapi kalau udah menjadi hobi, udah menjadi sebuah kewajiban, udah menjadi sebuah kelezatan, kenikmatan, enak juga ibadah.
Makanya hobinya Rasulullah SAW maju ilat qurratu aini fis sholat. Ya Allah, jadikan hobiku untuk melaksanakan ibadah kepadamu adalah sholat hatta tawarramat qadamaihi, sampai bengkak kakinya Rasul. Kalau kita mah bengkaknya kakinya karena main futsal, karena main buru-buru mas sholat ya. Nah, makanya yang wajib aja jangan ditinggalkan, yang wajib jangan sampai ditinggal. Yang wajib udah istiqomah, tambahin yang sunnah. Salah satu yang sunnah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah sholat witir, ya, sholat witir. Sholat witir itu sholat yang ganjil, sholat akhir yang dilaksanakan setiap malam, nggak harus bulan Ramadan aja. Habis sholat isya, ba'dal isya penutupnya itu witir. Makanya dia adalah wa min dalika, dari hal itu adalah sholat witir, dan dia adalah sholat sunnah muakkad yang benar-benar diamalkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama ya, ada sebagian yang mewajibkannya. Makanya meninggalkan sholat witir hukumnya makruh. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang mewajibkan sholat witir, mewajibkan sholat witir ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, tunggal. Allah itu tunggal, satu ya. Satu, bukan tiga, bukan lima, bukan tujuh. Allah itu tunggal, satu. Yuhibbul witra, dan Allah suka terhadap sesuatu yang ganjil, ya, yang ganjil. Fa'autiru ya ahlal Qur'an, sholatlah witir wahai orang-orang yang membawa Al-Quran. Kita semuanya pemuda-pemudi ya. Makanya kadang-kadang ya, udah sholat, udah agamanya Islam, udah ibadahnya baik ya, udah ngajinya baik, jadi pejabat, disumpah Al-Quran, dilanggar sumpahnya. Kalau katanya politisi Indonesia kenapa nggak maju-maju? Iya, kalau Taiwan ya jadi negara maju karena takut sama Cina. Korea Selatan negara maju kenapa? Karena takut lawannya Korea Utara, sebelahnya Korea Utara, ada rivalnya, ada lawannya. Singapura negara kecil maju kenapa? Karena masyarakat Cina di situ dikelilingi oleh lautan orang Melayu. Kalau nggak pintar, kalau nggak cerdas, kalau nggak maju repot urusannya. Ya, negara Israel kenapa kecil tapi petantang petenteng songong bener belagu, padahal kanan kirinya Irak, Iran, semuanya negara-negara Arab, dia sendiri di situ orang Yahudi. Makanya maju kenapa? Berarti dia maju. Ada yang takutin kalau udah orang Liga Arab bergabung, habis itu Israel. Ya, dia di tengah begini dikelilingin orang Arab semuanya, orang Islam semuanya. Ibarat kata kayak kutu, tinggal dipites saja udah habis sudah. Kalau nggak cerdas, kalau nggak pinter, betul. Nah, kalau Indonesia ya Allah, sumpah aja dilanggar jadi pejabat, gimana mau maju? Korupsinya, ya, korupsinya luar biasa. Makanya kalian semuanya ngaji, mikirin dunia nggak ada habisnya, betul? Dunia nggak kelar-kelar, politik nggak kelar-kelar. Gini nih enak, adem, nyaman, tenang, ibadah kepada Allah Subhanahu. Ngaji tenang, berzikir tenang, sholawat tenang. Waktunya sekolah, waktunya cari duit, ya cari duit. Tapi jangan ngoyo, jangan ibarat kata seakan-akan kalian hidup selamanya di dunia. Ya,
Konfid dunia, ngamalin hadis katanya konfid dunia karena kata isu abadan. Tinggallah kamu di dunia, jadilah kamu hidup di dunia manusia yang seakan-akan hidup selamanya. Seakan-akan hidup selamanya. Maksudnya gimana? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Sementara untuk akhirat seakan-akan kamu besok mati. Maksudnya apa? Jadi kalau untuk urusan dunia kalian semuanya jangan ngoyo, biasa aja, santai aja. Kalau alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusim lak hasilun ladik. Kalau emang rezekinya ente nggak bakal kemana-mana. Kalau bukan rezekinya ente kejar pun nggak bakal dapat. Nggak bakal dah. Iya, bukan rezekinya ente. Ya, udah ada depan mata. Ini misalnya rezekinya Habib. Ini belum Habib minum, berarti belum rezekinya Habib. Kalau udah Habib minum, berarti rezekinya Habib. Takut tiba-tiba maafkan ada kucing kesenggol jatuh, berarti bukan rezekinya Habib. Itulah. Kalau sudah rezeki kamu, rezeki kamu. Tapi kalau bukan rezeki kamu, kamu kejar semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Kalian berupaya, apapun kalian kerjakan, kalian lakukan, nggak bakal dapet. Nggak bakal dah dapet. Ya, si Santi seneng sama si Joko. Cewek ngejar cowok. Kan lagi viral tuh, ada viral rebutan si Eko, rebutan si Eko, si Santi sama si Eko misalnya, Santi sama si Iti rebutan si Eko, jambak-jambakan beradu, ya, kata-kataan, ya, nggak tahu si Eko itu ganteng apa kaya apa gimana, wallahu alam. Ternyata mukanya pas-pasan, agak pernah, ya Allah diperebutkan cewek, nasibnya baik bener tuh. Beruntung banget si Eko, beruntung banget si ya, dikejar ya begitu, bertahun-tahun dikejar. Dalam diam saya berdoa, ya, kayak kucing. Ya Allah ya Rabbi, iya. Dalam diamku berdoa agar Eko luluh hatinya, sayang dan cinta padaku. Si Santi kuat katanya. Ya Allah, bahkan dia berdoa kepada Allah, istigharah, ya Allah, dekatkanlah si Eko kepadaku ya Allah. Kalau seandainya memang bukan jodohku, paksa ya Allah, gimana biar caranya dekat kepada aku ya Allah. Doanya maksa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau emang jodohnya ente, pasti datang sama ente. Kalau bukan jodohnya ente sampai jidatnya sujud sama Allah, minta nangisnya sampai air matanya seember. Kalau bukan rezekinya ente, bukan jodohnya ente, yang nggak bakal dapat. Ya, nggak bakal dapat. Nggak bakal dapat. Ya, insya Allah mudah-mudahan semuanya yang baik dapat yang baik, amin. Yang soleha dapat yang soleh, amin. Ya, yang soleh dapat yang soleha, amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Jadi fenomena kehidupan yang terjadi saat ini semuanya, ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan. Zaman udah fitnah, zaman penuh dengan adu domba, zaman penuh dengan berbagai macam hal, penyakit, ya, corona, apa ini itu dan lain sebagainya, nggak kelar-kelar, nggak beres-beres. Mana sekolah juga nggak masuk sekolah. Katanya sih dipaksakan mau masuk sekolah, katanya bulan Juli ya. Iya. Katanya sih masuk bulan Juli, nggak tahu tuh masuk semuanya apa setengah-setengah masuknya. Setengah. Nggak paham dah.
Ya, kadang-kadang di rolling, kadang-kadang daring, jadi nggak optimal, jadi nggak maksimal lagi. Jadi nggak optimal, nggak maksimal lah lagi. Mudah-mudahan segera virus corona ini diangkat di bumi Allah Subhanahu wa Amin ya Ta'ala. Allah. Udah capek nggak kelar-kelar, udah capek nggak beres Beres. Mudah-mudahan segera beres, mudah-mudahan segera bersih, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian pemuda-pemudi Islam harus bangkit, harus istiqomah, harus berjuang di jalan Allah, harus berkorban untuk Allah dan Rasulnya, bahkan untuk agamanya. Kira-kira siap atau tidak? Siap. Siap atau tidak? Siap. Siap bela Allah, Siap. siap bela Rasul, Siap. siap berarti demi agama. Siap. Angkat tangan semuanya, takbir. Kurang kompak, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang aneh tahun ini, udah 2 kali bulan haji Indonesia nggak berangkat bulan haji, saudara. Bentar lagi di rukun Islam berkurang jadi 1, yang asalnya 5 jadi 1. Ya, yang asalnya 5 kurang jadi 1 berarti jadi 4. Kenapa? Rukun Islam yang kelima ya, berangkat haji tidak ada, tidak diberangkat. Inilah. Nggak tahu, seandainya tahu mengerti sandanya diupayakan, itu duit orang ngumpulin. Misalnya ada, maaf kata, tukang kerupuk, tukang somai, tukang bubur naik haji, ya, tukang bubur naik haji, itu untung tukang bubur doang. Kalau ini mah seluruh Indonesia, ya, seluruh Indonesia. Tukang bubur ngumpulin duit, tukang haji, tukang somai, tukang bakso, tukang sayur, tukang sate, semuanya kan ngumpulin duit. Misalnya 10.000, 10 tahun ngumpulinnya. Duitnya nggak tahu kemana. Ya, udah dapat kursinya, berangkat 2020, ternyata di cancel, nggak jadi, haji batal 2020. 2021 sama juga di cancel. 2022 belum tentu. Ya kalau duitnya ada, kalau duitnya nggak ada. Betul. Makanya, ya, kita semuanya di sini umat Islam. Orang bilang kita miskin, orang kita bilang nggak punya apa-apa, orang bilang kita semuanya tidak punya harta, tidak punya jabatan, masa depan suram, semuanya bodoh amat. Selama iman dan Islam ada dalam hati dan jiwa kita, kita harus mempertaruhkan harta dan nyawa kita untuk Allah dan Rasulnya. Takbir. Allahu Akbar. Ini penting buat kita semuanya. Kenapa? Kalau iman dan Islam semuanya nggak bisa diperjualbelikan. Itu penting buat kita, ya, nggak bisa diperjualbelikan. Harga mati. Jangan sampai ya iman dan Islam yang menancap dalam hati dan jiwa kita sia-siakan. Ya, kenapa? Orang susah, orang dapat hidayah taufik dari Allah, udah masuk agama Islam, itu udah hidayah, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia, hadiah yang sangat istimewa, hadiah yang tidak diberikan kepada sembarang orang, hadiah iman dan Islam. Garis bawain tuh. Makanya mau menjadi orang Islam, orang yang beriman, jangan sampai disia-siakan, jangan sampai menjadi orang yang nggak tahu diri, menjadi orang yang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira jelas? Kira-kira paham? Ya, jangan tinggalin sholat lah ya. Al-witru wa qala alaihi salatu wassalam, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Sholat witir itu hak kita semuanya. Ya, waman lam yutir, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat witir, bukan golongan kami, kata Rasul. Bukan golongan Rasulullah, bukan golongan umat Islam, bukan golongannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling banyaknya sholat witir 11 rakaat.
Wakil lumayan bagi ayat tersir, dan paling sedikit ya hendaknya dia sholat 3 rakaat, meskipun 1 rakaat boleh. 3 rakaat itu sejelek-jeleknya, serendah-rendahnya sholat witir. Aku tanya sama kalian, sholat itu capek nggak sih? Enggak. Pegel nggak? Enggak. Yakin? Yakin. Benar? Benar. Betul? Betul. Sholat itu kalau sudah menjadi kewajiban ya, tapi kalau dilaksanakan secara bareng-bareng berjamaah itu enak. Kayak puasa kemarin, merasa ringan puasa sampai kita nahan sampai maghrib. Kenapa ringan? Karena dilaksanakannya bareng-bareng. Coba pas lagi begini, bukan musim puasa, kalian lagi minum es kelapa muda, minum es jeruk, temennya lagi puasa, ngiler itu, ngeces kadang-kadang. Betul. Puasa ringan karena dilaksanakan bareng. Sholat biar ringan dilaksanakan sholat berjamaah. Ngaji asik, seru, rame. Kenapa? Karena yang datang banyak. Ada Habib, ada kalian semuanya saling menyebarkan, saling meramaikan, saling memviralkan, saling meramaikan, saling menghadiri, saling menyebarkan. Berkah, enak ngajinya, adem, tentrem, bahagia, insya Allah. Ya, itu penting buat kalian semuanya agar jangan sampai meninggalkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan dikerjakan salat witir? Wa fa'alaha min ahli lail liman lahu adatun rasyatun fil qiyam min akhirih afdal. Dan dikerjakannya pada akhir malam. Kalau bisa bangun malam sholat tahajud, sholatnya ditutup dengan witir. Kalau biasa bangun malam, kalau kalian kan biasa begadang. Biasa begadang sampai jam 3 malam, sampai jam 2 malam kadang-kadang, sampai jam 3 malam. Jam 2, jam 3 itu setan udah mulai genayangan tuh. Biar apa? Biar sholat subuhnya kebablasan. Betul. Jam 2 malam, jam 3 malam udah mulai menyerang tuh, udah mulai ngantuk, mata kriip-kriip udah. Nah golek, udah mulai rebahan, udah mulai ini itu segala macam, akhirnya ketiduran kesiangan. Setan seneng, setan tertawa. Kenapa? Telinganya dikencingin setan, nggak dengar suara ada. Ya, dikencingin setan. Kalau dikencingin setan, coba lihat tuh telinganya. Ya, kenapa? Karena banyak dikencingi setan. Jadinya kebablasan. Kalau udah kebablasan, setan senang berhasil menyengsarakan, menyesatkan jalan manusia, jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting ya, garis bawahin. Beb, saya nggak bisa Beb, sholat witir capek, sholat sunnah Beb, sholat wajib aja Beb yang saya kerjain. Ya, yang wajib aja, minimal yang wajib aja, jangan sampai nggak sholat tahajud luar biasa malam-malam, tapi ninggalin sholat subuh. Ya salah itu, yang wajib ditinggalkan tapi yang sunnah yang wajib dulu dikerjakan, dilaksanakan, baru yang sunnah dikerjakan dan dilaksanakan. Ya, pengen sukses nggak? Pengen kaya? Pengen kaya? Pengen gampang jodohnya? Pengen nggak? Benar? Betul? Yakin? Jangan tinggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah sholatnya jangan tinggalin. Sholatnya jangan tinggalin, bakti Allah sama orang tua sama guru. Udah sukses insya Allah. Sukses insya Allah. Tiba-tiba dapat kerjaan, tiba-tiba dapat jodoh yang soleh dan soleha, tiba-tiba jalannya ada aja. Itulah nilai sebuah keberkahan, nilai sebuah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Qala alaihi salatu wassalam, ij'alu akhir salatikum bil-lail witron. Jadikan akhir salat kalian pada waktu malam, jadikanlah salat witir sebagai penutupnya. Mudah-mudahan ya para ulama-ulama kita, para guru-guru kita ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimenangkan perjuangannya. Amin. Umat Islam sekarang ini banyak yang ditindas. Umat Islam ini lagi ditekan. Umat Islam ini lagi diintimidasi, dikriminalisasi. Mudah-mudahan Allah jaga ulama-ulama kita. Amin. Al-Bahar bin Semit Allah jaga. Amin. Habib Rizik bin Husin bin Syihab Allah jaga. Amin ya Allah. Para habaib yang lain Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Allah. Allah tetapkan istiqomahnya. Amin. Allah jadikan semuanya pejuang-pejuang dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wa min dalika salatul duha. Setelah salat witir, kalau mau dapat rezeki yang banyak, salat duha. Salat duhanya jangan ditinggal. Salat duha itu jam berapa? Jam 6 pagi, jam setengah 7 lah, sampai sebelum zuhur. Itu salat duha. Ya. Wa ya salatun mubarakatun katsiratun nafa. Salat duha itu salat yang penuh keberkahan, yang banyak manfaatnya. Ya. Yang banyak manfaatnya. La faqra ma'ad duha. Gak ada kefakiran kalau seandainya melaksanakan sholat itu duha. Makanya diamalkan. Kalau mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, kalau di sekolahnya ada musolanya, sholat duha jangan ditinggalkan. Paling banyaknya 8 rakaat, dan ada yang mengatakan sampai 12 rakaat. Ya, paling sedikitnya 2 rakaat. Sebagus-bagus waktunya hendaknya sholat ya idza adhan nahar, kalau sudah mulai menjelang siang. Wa madha qarib min rub'ihi ya. Jadi dari jam waktu masuknya duha itu dibagi seperempat ya, sampai duhur, itu menjelang duhur dibagi seperempat. Kira-kira berapa jam itu ya? Kira-kira bagusnya dibagi seperempatnya. Seperempat yang pertama itu afdalnya sholat duha kira-kira jam 9-an, jam 8, jam 9 lah. Itu sebagus-bagusnya sholat duha ya. Sebagusnya sholat duha. Kalau jam 10 boleh, boleh. Jam 11 boleh, boleh. Boleh ya. Yang penting sebelum sholat duhur ya, sebenarnya yang penting sebelum sholat duhur. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi dari setiap ya persendian kalian itu meminta sedekah. Meminta sedekah. Kita ini punya persendian lebih dari 360 persendian. Itu perlu sedekah semuanya. Sedekahnya dengan cukup salat duha 2 rakaat. Salat duha 2 rakaat. Makanya ibarat kata ini perlu persendian ini, persendian ini, persendian ini dan lain sebagainya. Di dalam diri manusia ada 360 persendian, dan itu cukup dengan kita sholat sunnah duha 2 rakaat. Itu penting buat kita ya. Itu penting buat kita, itu wacana buat kita ya. Min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih yang kita baca itu menjadi sedekah buat kita. Setiap tahmid alhamdulillah itu sedekah buat kita. Setiap tahlil itu sedekah. Setiap takbir itu sedekah. Amar ma'ruf itu sedekah. Nahi mungkar itu sedekah. Semuanya ya. Kalau hal itu gak bisa kita lakukan semuanya, cukup kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Falau lam yarfiha fi hadil hadis salah illa hadil hadis sahih lakafa. Kalau seandainya nggak ada riwayat hadis yang lain yang meriwayatkan fadilahnya sholat duha kecuali hadis itu sudah cukup, lebih dari cukup untuk bekal kita semuanya, insya Allah. Udah
bukan waktunya lagi pacaran. Betul? Betul. 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 Ada nggak yang masih pacaran? Ada. Yang cewek ada masih yang pacaran? Ada. Yang cowok ada pacaran? Ada. Pacar. Hah? Ada. Ada pacaran? Ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi teman dekat ada, teman dekat. Teman dekat ada. Jangan-jangan nyamar. Kakak adik ada. Kakak-kakaan, adik-adikan biasanya. Tahu-tahu, pacaran. Betul. Nggak tahu bahasanya apa sekarang. Gebetan udah kuno ya. Gebetan udah kuno, abi umi udah kuno, papi mami juga udah kuno. Nggak tahu sekarang apa zamannya. Yayang-yayangan. Iya. Yayang-yayangan. Iya. Yang seperti itu. Kalau emang nggak kuat, sekolahnya udah benar, ngajinya udah benar, udah baik. Kalau pengen nikah, ngomong sama Abim nggak apa-apa, nanti Abim sampaikan sama orang tuanya. Ngomong sama orang tuanya juga lebih baik, ya. Jadi bukan apa namanya, ada udang di balik bakwan. Iya. Betul. Kadang-kadang niatnya ngaji, bukan ngaji, cari cewek ya. Atau maksud. Na'udzubillahi min. Awas, perbaikin niatnya. Wah, pemuda paling bilang asik aja di situ, kenapa? Ceweknya banyak. Iya. Ada gula, ada semut. Biasa itu. Coba yang ngaji cowok semuanya. Wah, datang nih yang cewek. Yang cewek banyak yang datang. Oh, yang cowok lebih banyak datang. Ada gula, ada semut. Tapi niatnya yang baik, niatnya yang benar, niatnya ngaji. Perkara nanti ketemu di jalan, ketemu jodohnya, ketemu jalannya, itu urusannya Allah. Yang penting niatnya ngaji. Ya, niatnya ngaji. Maka hijratuhu lid dunya aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau seandainya dia niatnya ngaji, niatnya hijrah, niatnya belajar untuk perempuan yang dicintainya, untuk perempuan yang diincarnya, ya dapatnya cuma perempuan doang, nggak dapat rahmat dari Allah, nggak dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai seperti itu, ya. Mudah-mudahan di sini Allah jaga kita semuanya. Amin. Allah jaga kita, Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan jiwa dan hati kita dari fitnah akhir zaman. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya, alhamdulillah. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW sambil bersedekah. Mudah-mudahan ya pondok yang Habib asuh, majelis yang Habib bina, semuanya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberkahan, jadi kebaikan, jadi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Pesan Habib kepada antum semuanya, istiqomahlah di jalan Allah. Istiqomahlah di jalan Allah. Walau badai melintang, walau angin topan bertiup, walau banjir bandang menghadang, semuanya istiqomah di jalan Allah Subhanahu. Kira-kira siap atau tidak? Kira-kira siap atau tidak? Meskipun peluru senjata ada depan mata, siap berjuang di jalan Allah. Siap istiqomah di jalan Allah. Siap istiqomah di jalan Allah. Siap bela Rasulullah. Siap bela agama Allah. Angkat tangan semuanya, takbir. Orang tetap takbir. Orang kenceng takbir. Sallallahu alaihi wasallam.